السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على ما نوينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المسجد. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول العلذ العمم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidzah, para sepuh, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, wabil khusus para pemuda Masjid Jami' As-Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Kita masih dipanjangkan umur, disihatkan badan,
ditetapkan iman dan Islam sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara sedikit di ujung berkenaan dengan bab bagaimana kita muamalah kepada ahlul khair. Terakhir kita bicara tentang seorang yang sangat mulia. Dia belum pernah ketemu Rasul dan Rasul belum pernah ketemu dengannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Umar bin Khattab bahwa akan datang nanti seorang dari Yaman, di mana dia tinggal di daerah namanya Murad, kemudian pindah ke daerah yang namanya Qarn. Dialah disebut dengan Uwais Al-Qarni. Ini berkenaan dengan Uwais Al-Qarni, babnya adalah masih menziarahi ahlul khair, minta doa kepada ahlul khair. Kemarin kita sudah ceritakan, kata Nabi akan datang seorang namanya Uwais bin Amir. Uwais bin Amir itu, kata Nabi kepada Umar, dia datang dari Murad terus Qarn, dan dia punya penyakit kusta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada sedikit yang masih tersisa, maudhi' dirham, seukuran dirham. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, umpama Nabi Musa alaihissalam di sono di ujung laut ada orang namanya Khadar, Nabi Khidir. Itu dia kejar, didayung gitu. Cuman kalau Umar, karena Nabi itu memberitakan akan datang nanti utusan bantuan dari Yaman, dan dia adalah bernama Uwais bin Amir. Dikasih cirinya, dia tinggal di Murad terus pindah ke Qarn, terus dia punya penyakit kusta sembuh kecuali tinggal sedikit. Maka ketika dia datang dicari oleh Umar bin Khattab, setiap kali ada bantuan dari Yaman, kiriman pasukan dari Yaman, itu ditanya, afikum Uwais bin Amir, adakah di antara kalian Uwais bin Amir? Sampai akhirnya ditemukan. Maka ketika ditanya, anta Uwais bin Amir, apakah kamu adalah Uwais bin Amir? Qala na'am. Min Murad thumma Qarn? Qala na'am. Fakana bika baras fabara'ta minhu illa maudhi'a dirham, apakah kamu punya kusta kemudian sembuh kecuali tinggal seukuran daripada dirham? Qala na'am. Alaka walidah, apakah punya seorang ibu? Qala na'am. Bingung gak kira-kira? Umar nanya, kamu Uwais bin Amir? Iya. Kamu ini? Iya. Kamu ini? Iya. Maka setelah dia jawab iya, qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini dia Umar bin Khattab memberikan asal muasal kenapa dia tahu orang namanya Uwais bin Amir. Dari sini asalnya, dia punya penyakit terus sembuh, kemudian dia punya orang tua. Dari mana itu dia tahu? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi punya ini yang namanya mukjizat.
sesuatu kabar, berita, wahyu dari malaikat Jibril ngabarin. Rasanya apa penting di sesuatu hal yang model kayak begini dikabarin orang seperti Umar bin Khattab akan datang. Hanya perlu banget, ntar bakal ada orang namanya Uwais bin Amir. Kalau dia datang kemari, kau boleh minta supaya apa? Diampunin dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kata Nabi, fa in istata'ta ay yastaghfir laka faf'al. Jika kau bisa minta sama dia supaya memintakan ampun untuk engkau, faf'al, lakukan. Yang menunjukkan bahwa ampunan itu sesuatu yang paling berharga. Kalau kita ini dasarnya terlahir dalam keadaan fitrah. Ukurannya adalah kudunya masuk surga, kudunya. Cuman karena banyak dosa, nah ini yang nyebabin masuk neraka. Maka kalau kita ini banyak dosa, tinggal diampunin dosa, udah masuk surga. Maka yang paling penting adalah kita minta diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maghfirah ini penting, maghfirah. Makanya kalau kita baca itu maghfirah selalu duluan daripada rahmat. Allah maghfir lahu warhamhu tuh. Jadi Allah maghfir lahu warhamhu. Fa illam taghfir lana wa tarhamna. Rahmat baru dulu. Makanya arahannya, jika dia ada, jika kau mampu minta kepada dia untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu, minta. Kalau kita kan biasanya kalau datang ke kiai gitu, guru saya lagi dagang, doain biar dagangan saya laku, biar berkah. Guru, anak saya mau kawin, doain biar dapat jodoh, kan begitu. Kalau kita nih doa, pasti doa yang kita minta berkutat itu aja. Kalau kita mau jadi camat, datang ke kiai doain nih biar saya kepilih jadi begitu. Yang banyak datang nih orang begitu, Ustaz saya ini lagi dipromosikan untuk jadi dewan direksi, doain mudah-mudahan saya terpilih, kan gitu mulu gitu. Tapi Nabi ngarahin kepada Umar, jika kau bisa minta doa sama dia, mintalah supaya dia memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Fa'al. Ini kira-kira arahan yang model kayak begini jelasnya buat kita gitu. Maka saya beberapa punya orang-orang yang boleh dibilang kayaknya luar biasa. Jadi kalau saya datang itu dia minta doa sama saya. Doain saya, anak-anak saya biar tetap iman, tetap Islam. Doanya setiap saya datang ke Pekalongan itu pasti doanya, doain saya biar tetap iman, tetap Islam buat saya dan keluarga saya. Padahal dia pebisnis gitu, doain nih biar semuanya dagangnya bisa ini, biar tersingkir dari, nggak pernah tuh minta doa begitu. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya yang kita minta itu apa? Ini biar kalimat ini biar kita pertegas gitu. Kan ini istata'ta, jika kau bisa an ayyastaghfir laka, memintakan ampun, faf'al, lakukanlah. Fastaghfir li, maka ini buat alasan Umar bin Khattab. Kan kadang-kadang kalau kita minta sama orang belum tentu dikasih, makanya kudu punya loyalitas Nabi. Kata Umar, kalau kau ada nih, kalau ketemu sama orang namanya Uwais bin Amir, kau minta sama dia biar
dia mintain ampun buat engkau. Nabi ngomong begitu, maka Umar kata fastaghfirli, maka mohonkanlah ampun untuk aku. Fastaghfarullah, maka didoain supaya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu besarnya dia kasih doa, berarti dikunjungin, didatengin, ditungguin itu ahlul khair bernama Uwais Al-Qarni, ditungguin. Makanya kalau kita sebut Uwais Al-Qarni kan begitu. Yang orang sebut ini adalah waliyun min auliyaillah. Ini wali Allah. Kan tentu kebesaran Uwais Al-Qarni ini disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga para akabir ulama wal masyayikh, Syekh Abdul Qadir Jailani besar nggak? Besar. Tapi dia nggak disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya nggak disebut. Kalau ini saya tikum amdad min Yaman, akan datang kepada engkau bantuan dari Yaman, fihim, di antara mereka ada Uwais bin Amir, ada namanya Uwais bin Amir. Penekanan itu kalau sudah dikata begitu nggak pakai berhenti tuh Umar, tiap tahun nyari mana Uwais. Kalau datang kagak ngebuang dari apa yang disuruh Nabi mintain supaya dapat istighfar dan itu. Saking berharganya, maka kemudian Umar kata, aina turid, kau mau kemana? Qala al-Kufah, saya pengen ke Kufah. Khalifah Amirul Mukminin yang nguasain Kufah, saya tulisin surat ntar sama gubernurnya biar ente dijamu begitu. Lah, nggak mau. Akunu fi ghubara'in nas ahabba ilai, saya ini berada dalam kalangan orang-orang bawahan, orang-orang yang lusuh lebih saya cintai. Ini orang mulia sedemikian rupa. Siapa? Uwais Al-Qarni. Jadi ternyata memang yang doanya mustajab ini yang modelnya kayak begini nih, yang kagak doyan sama dunia. Intinya itu. Kalau udah saya nggak mau dijamu gitu, kalau kita kan gitu, kalau siapa sono tolong dong, selalu minta sama orang besar supaya bono, supaya begini. Ini enggak lah, saya lebih senang, lebih suka orang yang doanya mustajab, intinya adalah kagak cinta sama dunia. Kalau sama dunianya kenceng, makbul apa kagak? Makbul apa kagak? Kan yang kabul ini emang yang begini, lihat pada rata-ratanya. Abu Ja'far Al-Barzanji yang dikenal Abu Ja'far, yang kita baca Barzanji, itu orang yang dikenal itu mujabah dakwah, doanya ijabah. Coba lihat sejarah hidupnya ya, Abu Ja'far Al-Barzanji, mujabah dakwah, bukan zikiran ini, bukan, tetapi orang yang mujabah adalah emang kagak doyan sama dunia. Sudah begitu, falamma kana minal 'amil muqbil, masih dalam kaitannya. Pada tahun berikutnya, hajja rajulun min asyrafihim. Ini ada orang tokoh Yaman itu pergi haji. Fawafaqa Umar, kebetulan Umar juga lagi pergi haji. Wafaqa Umar, artinya apa? Kan Umar khalifah di Madinah, haji di Mekah. Ketika asyraf Yaman ini pergi haji, dia juga kebetulan Umar bin Khattab pergi haji. Nah, Umar bin Khattab ini kan tahun depannya nanya kepada siapa? Nanya kepada ini tokoh orang Yaman. Fasalahu an Uwais, dia nanya tentang Uwais. Faqala taraktuhu rathal baiti qalilal mata'.
kata tokoh pemimpin Yaman, saya tinggalkan Uwais di dalam kondisi apa? Rathal bait, rumahnya merubah. Rathal bait, rumahnya gubuk, jelek. Qalil al mata, sedikit barangnya, lemari doang kali. Agak ada bangkunya. Kalau kita kan bangku ada lemari 5, bangku, kursi, sofa banyak. Ini banyak. Lihat tuh siapa? Uwais Al-Qarni. Prinsipnya apa? Kalau begini udah kelihatan emang kagak cenderung dengan dunia. Rumah gubuk, perabotan kagak. Itu Uwais Al-Qarni. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, lihatin Umar bin Khattab nyampein lagi nih hadis yang kemarin pada tahun lalu disebutkan kepada Uwais Al-Qarni. Ini hadis disebutkan kepada tokoh daripada Yaman. Ya'ti alaikum Uwais bin Amir. Nanti bakal datang Uwais bin Amir. Ma amdad min ahlil Yaman min Murad thummal Qaran. Dia itu bersama dengan bala bantuan dari Yaman. Dia datangnya dari Murad, kemudian pindah ke Qaran. Karena bi baros, dia punya penyakit. Dibaca lagi itu hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sembuh kecuali sedikit daripada maudhu dirham. Lahu walidatun, dia punya seorang ibu, wa huwa biha barrun. Ingat, waliyun min awliyaillah. Ini wali, bakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau ini mau dilihat, itu semua. Nabi Yahya adalah putra daripada Nabi Zakaria. Dia bakti sama bapak ibunya. Tuh. Nabi Isa itu bakti kepada ibunya. Ini biar lihat bagaimana yang namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu di kuburan dia dalam kuburan. Kalau lihat bagaimana itu Nabi Yahya, sufinya luar biasa. Kalau mau lihat yang sering kita dengar cerita Nabi Isa alaihissalam, bakti nggak orang tua? Bakti orang tua. Lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bakti nggak orang tua? Ibunya, bakti ibunya. Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita lihat tuh manaqibnya sering kita baca. Manaqibnya itu kasih duit suruh belajar gitu. Ingat, jangan bohong. Maka ketika ada datang perampok kata, iya, dia nggak ditanya anak kecil. Dia kata, ini kok saya nggak ditanyain? Emang lu punya duit? Punya ketika itu. Nih ketika itu. Sampai perampok aja. Kok ini orang jujur banget? Kenapa? Megang kata ibunya. Jadi biar saya jelaskan ini, di dalam Al-Quran cerita Nabi Yahya bakti sama ibu bapaknya, cerita Nabi Isa bakti sama ibunya, kan gitu. Cerita Syekh Abdul Qadir bakti sama ibunya, cerita Imam Syafi'i bakti sama ibunya, kan gitu. Nah ini cerita Uwais Al-Qarni pun sama. Ngapa dia punya seorang ibu dan dia bakti kepadanya. Seakan-akan mungkin kita katakan syarat apa ya kalau mau jadi wali? Kalau mau jadi wali, syarat kali ya kalau mau jadi ahlul khair, dia kudu bakti sama orang tua. Jadi kita kalau bicara masalah apakah kiranya dia punya penyakit terus sembuh itu ciri orang soleh? Lah belum tentu. Kalau dia datang dari Yaman, apa itu ciri orang soleh? Ya belum tentu. Kan ciri kesolehannya itu di mana adanya? Dari semua ciri yang disebutkan oleh Nabi, dia namanya Uwais bin Amir. Apa setiap orang yang namanya Uwais itu soleh? Enggak, belum tentu. Apakah kalau dia datang dari Yaman itu soleh? Belum tentu. Apabila kalau dia datang dari Murad atau dari Qaran, apa dia mesti soleh? Belum tentu. Ciri kesolehannya adalah
dia punya seorang ibu dan dia bakti kepadanya. Pokoknya kalau udah ngeliatin ada orang anak udah bakti aja, bakti banget sama orang tuanya, ini orang ahlul khair nih, gue minta doa sama dia nih, minta doa sama dia gitu. Jadi kalau gitu, wah lihat dari Yaman nih, minta doa, dari Yaman minta doa lah. Kan banyak banget sini orang dari Yaman juga, udah baik, ada yang geblek juga kan gitu. Betul nggak kira-kira? Tetapi ini adalah dia bakti kepada Allah. Makanya kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, Allah pasti bakal tepatin. Ini mauqi di mana doanya daripada Uwais bin Amir atau Uwais al-Qarni, dia karena bakti sama orang tua, seandainya sumpah dengan nama Allah, dia angkat tangan menyebut nama Allah, dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang paling penting buat kita. Jadi kalau kita nanti kelihatan ada kiai ulama begitu dahsyatnya, hebatnya, kalau sama orang tuanya kayaknya kurang bakti, minta doa apa kagak? Minta doa. Ini berdasarkan ciri yang ada. Pasti ini harus menjadi sebuah ciri yang bas. Mau hebatnya kayak gimana, mau kayak supinya kayak gimana, tetap nggak bisa. Siapa yang kita sebut supi? Jurej, yang ibadahnya nggak berhenti-berhenti, sholatnya nggak berhenti-berhenti. Yang satu masa ibunya panggil dia tegur, "Hey Jurej!" Lebih karena ibuku, sholatku, ibuku, Tuhanku, kan begitu. Sholat aja dah, sholat dan seterusnya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihukum karena apa? Karena ibunya nggak geredo. Bukankah Alqamah pun sama? Ketika ditanya ibunya, bagaimana Alqamah? Ya Allah, Alqamah rajin banget ibadahnya, wa qawam sawam, dia tukang puasa, tukang bangun malam, tapi dia nggak bakti sama ibunya. Bagaimana sakaratul mautnya? Susah. Maka ini yang sebenarnya ini sudah kita pelajarin, cuman ini ada beberapa hal yang harus saya katakan tanda kutip biar ada yang kita bawa, bukan hanya sekedar kisah-kisah daripada Uwais al-Qarni. Ini Umar ceritain kepada tokoh dari cerita. Penting ya gini, penting banget. Lalu Umar bin Khattab khalifah datang kepada Uwais yang orang susah, ghufara'un nas, orang bawahan, orang rendahan. Tapi Umar cari nggak? Cari. Patokannya apa? Bukan kaya, bukan menteri, bukan kedudukan, tapi ahlul khairnya. Ingat ya. Oh, kita kepada kecenderungan kita ini kepada tinggi, kekayaan ini, kita lupa yang diarahkan oleh Nabi adalah ahlul khair. Sampai khalifah tuh nyari. Maka perlu rasanya sebagai seorang khalifah kepada bawahannya siapa? Ini tokoh dari Yaman. Tokoh dari Yaman. Ketika ditanya bagaimana Uwais itu, saya tinggal dalam rasal bait qalilal mata, rumahnya gubuk, barang-barang perabotannya kagak ada, sedikit. Kemudian lantas dia bacain ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, Nabi kata begitu sama saya, jika kau bisa minta kepadanya, mintalah agar dia memohonkan ampun untuk engkau. Faf'al. Maka pada posisi itu Umar juga ngarahin kepada tokoh Yaman ini, fa in istata'ta ay yastaghfir laka faf'al. Oh. Ini kan khalifah. Seandainya Yaman ini adalah gubernur asyraf, kita nggak kata gubernur juga, mungkin adalah tokoh dari Yaman. Seandainya ini gubernur, taat gak sama presiden? Taat gak? Taat. Jika kau bisa, kau mintain ampun. Fa'ata Uwaisan, datang nih tokoh pembesar Yaman, cari tuh, datang ke Uwais al-Qarni sesuai dengan arahan pimpinannya, sesuai dengan arahan atasannya. Sama nggak? Sama. Kalau kita lain, perintah dari atas begini, dari bawah begono. Aneh gitu. Umar taat kepada Rasul, ikutin. Umar taat kepada Rasul, ikutin sebagaimana kata Rasul. Kemudian
Umar perintahkan kepada pembesar daripada Yaman untuk datang kepada Uwais, mintain ampun. Datang nggak? Datang. Taat dia kepada pemimpin. Tuh. Ini yang disebut dengan apa? Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang ngikutin para sahabat ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ininya yang kadang kita kagak paham. Maka kita sekarang ini aur-auran, tau nggak aur-auran? Ya muda kek tua kek, semua masing-masing mikirnya masing-masing. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dulu waktu saya di Mesir, Sumpah Pemuda 28 Oktober. Saat itu ada Pak Dutanya, Pak Quraisy Shihab, mau merayakan Sumpah Pemuda. Utus seorang atas sependidikan, Pak Dasuki namanya. Dia bingung, nggak bisa bahasa Arab. Ngajak saya punya sahabat Dr. Mukhlis Hanafi. Ini mungkin orang Betawi. Pokoknya kalau terjemahan Al-Quran tahun 2015 ke sini, itu tanda tangannya udah tanda tangan beliau, Mukhlis Hanafi. Dia cerita kepada saya, ketika datang kepada Syekhul Azhar, saya Tantawi, ngundang 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, KBRI, ngundang. Setelah ngundang beliau, insya Allah saya bisa hadir. Syekhul Azhar datang ke KBRI, ahlul khair, kita undang, minta doa. Kemudian datang kepada apa? Rektor Al-Azhar. Saat itu adalah Profesor Dr. Umar Hashim. Kemudian ketika datang ke Umar Hashim, tamunya begitu banyak, rektor. Ketika hadir ini adalah utusan dari Indonesia menghadap. Kemudian lantas utusan Indonesia ini berkata, kami ingin mengundang ke kedutaan besar karena ada Hari Pemuda tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Dia bilang, sebentar, saya lihat dulu schedule jadwal saya berbenturan atau tidak. Beliau kata begitu. Wajar nggak kira-kira? Orang sibuk, jangan-jangan ntar tabrakan. Kemudian lantas sahabat saya berkata, fa insyaallah sayati aidan fi hadhil hafla, akan datang juga dalam acara ini Fadilatul Syekh Al-Akbar, akan datang Syekhul Azhar. Syekhul Azhar insyaallah bakal datang. Beliau denger nih. Tadi beliau kata, entar dulu saya liatin jadwal saya dulu, tabrakan atau kagak. Tapi ketika sebutkan insya Allah akan hadir itu Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Tantawi bakal hadir. Fadilul Syekh Haji, khalas, ana aji, saya datang. Enggak perlu pakai ngeliat jadwal lagi. Yang jadwalnya ada coret-coretin semua. Semua ngikut kepada atasan. Selama ini masih bisa begini, semua masih dalam keadaan baik. Coba lihatin. Kalau ahlul Yaman ini, tokoh Yaman ini, kemudian dia congkak begitu, barangkali dia kata, alah, Umar ngomong apaan itu? Uas, gue tiap hari lihat begitu, orang lusuh begitu, bodoh amatan, ngapain pakai minta doa sama dia, kan bisa begitu? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kalau di sini emang banyak begitu, begitu. Demen ngeremehin orang. Emang ini Allah bikin tampangnya gampang diremehin. Tapi Umar bin Khattab angkat. Kau minta tuh doa sama dia. Minta doa. Lah saya aja yang jauh minta doa sama dia. Bagaimana kau itu ahlul Yaman? Kau orang deket, kenapa nggak minta? Datang dah tuh. Oh, pemimpin Yaman itu datang kepada Uwais dan juga minta ampun. Kemudian yang perlu di sini adalah dikatakan fa'ata Uwaisan faqala
istaghfirli, dia datang nih, Wes mohonkan ampun buat saya. Tuh. Qala, kata Wes, anta ahdathu ahdan bisafarin salih, apakah kau baru pulang dalam perjalanan yang baik, perjalanan yang baik. Tuh. Coba bayangin ya, ini kan kalau bicara masalah perjalanan yang soleh, ini orang baru pulang pergi haji kan begitu kan. Tapi Wes tahu nggak tuh? Tahu. Kau baru pulang dari perjalanan yang baik, itu begini luar biasa. Fastaghfirli. Tuh. Qala, dia kata, iya laqitu Umar, saya ketemu sama Umar bin Khattab. Qala na'am fastaghfir lahu. Maka dikatakan begitu. Jadi asal muasal saya datang kemari ini adalah karena saya waktu pergi haji ketemu Umar. Umar suruh saya datang kemari dan supaya minta kepada engkau, kau mintakan ampun buat saya. Nyambung gak tuh? Nyambung tuh. Kagak ada yang belok tuh. Fafatina lahun nas, barulah kemudian orang-orang yang di sekitar rumahnya tuh baru tuh, oh ini orang soleh nih, orang soleh. Akhirnya orang tuh orang kampung dari situ semuanya pada minta doa sama Uwaisul Qarni. Iya, memang kadang-kadang ada orang soleh kagak, orang kampungnya sendiri kagak tahu kan, kagak tahu. Kalau nggak dikasih tahu sama Umar, ini orang Yaman kagak tahu ada orang yang mujabat dakwah, yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia itu kemudian orang baru tahu, oh gitu. Jadi kalau ada apa-apa datang ke situ minta doa, datang ke situ minta doa. Saya ingin katakan begitu, apakah sesuatu hal yang ditinggalkan oleh orang tua kita itu sesuatu hal yang kecil? Dulu dari kecil kita diajak ke rumah Habib Umar bin Hud, dari kecil kita ajak apaan aja, khususnya orang mau pergi haji, semua orang sini kalau mau pergi haji pasti ke rumah Habib Umar. Betul nggak kira-kira? Betul. Sampai kita nih kalau beliau ini menyantren, bawa ludahin terus apaan iya. Ini apakah sesuatu hal yang tapi pokoknya di mana itu adalah orang soleh, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaklah orang datang ke rumah Habib Umar, sama nih kayak Uwais Al-Qarni, orang pada datang kepada dia untuk memohon doa. Wa fi riwayatin li Muslimin aidan, di dalam riwayat Muslim juga disebut an Usair bin Jabir radhiyallahu anhu anna ahlal Kufah, nah ini orang Kufah, wafadu ala Umar radhiyallahu anhu, mereka datang, ada utusan kepada Umar bin Khattab. Wa fihim rajulun mimman kana yaskharu Uwais, di antara ahlul Kufah, orang Kufah kan ini Yaman, ini Kufah. Jadi ada utusan datang nih, dari mana? Dari Kufah. Kemana? Menemui Umar bin Khattab. Di antara utusan ini ada orang yang mengolok-olok Uwais, Uwais. Kan emang kalau kita emang dunia ngolok-mengolok sekarang tiap hari, yang ngolok-olok sorbannya lebar-lebar. Ini utusan, kalau utusan kan pasti dipilih nggak? Dipilih. Bener nggak nih kira-kira sekarang demen banget ngolok-ngolok nih gitu, dan ikut-ikutan. Kalau orang bermain dalam urusan politik, dia biarin aja, mending ngerti pahala surga neraka. Kita jangan. Masih ini gitu, sorbannya cakep-cakep banget, pecinya pada lebar, imamanya pada gede, nyelenno yaskhar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Itu Allah, wahai orang beriman. Seruannya siapa? Orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, wahai orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa saja kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Ini siapa yang bicara? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengerin nggak tuh firman Allah? Enggak.
Beriman nggak kiri-kiri yang model kayak begitu? Enggak lah, orang dipanggil, orang beriman. Itu, orang puluh. Nah, orang pejaten jalan aja, yang dipanggil orang puluh kan begitu. Orang beriman, jangan mengolok-olok. Ini ngolok-olok juga. Oh, dia bukan beriman kali ya kan gitu. Jadi kenapa? Dipanggil enggak gitu. Orang puluh. Nah, orang jaten, orang kerobokan ya jalan aja. Yang dipanggil orang puluh kan begitu. Kan yang nyaut orang puluh. Aneh nih kalau zaman sekarang, aneh nggak kira-kira? Bagaimana? Ulama ghairu amilina bi ulumihim. Minimal ulama nggak ngamalin ilmunya. Ngapain ngikutin yang beginian? Ngapain ngikutin yang kagak ngamalin ilmunya? Tuh. Maka ini yang paling penting tuh. Ada di antara utusan Kufah ini fihim rajulun, ada orang mimman kana yaskharu bi Uwais, di antara golongan orang-orang yang mencela Uwaisul Qarni. Faqala Umar, hal hahuna ahadun minal qarniyin, ada enggak di antara di sini orang yang berasal dari qarn? Faja'a dzalikar rajul, datanglah orang yang tadi itu yang yaskhar Uwais. Faqala Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dibacain lagi nih hadis. Inna rajulan ya'tikum, datang seseorang datang minal Yaman, yuqalu lahu Uwais, orang itu disebut namanya Uwais. La yad'u bil Yaman ghaira ummin lahu, dia nggak pernah ninggalin Yaman karena dia bakti sama ibunya. Dalam sebuah kisah, ibunya tuh matanya buta, mau kemana-mana emang kudu dituntun, makanya Uwais nggak bisa kemana-mana. Tuh lihat, la yad'u bil Yaman, dia nggak ninggalin Yaman ghaira ummin lahu, itu tidak ada lain karena apa? Karena ibunya. Dia pengen banget ketemu Nabi, cuman bagaimana pengen ketemu Nabi sementara ibunya nih matanya buta. Kan kalau orang model kayak begitu, tolong jagain ibu saya dulu, saya pengen ketemu Rasulullah misalnya begitu. Dia orang susah. Kali gitu nih, ini gue kasih nih buat upayain jagain ibu gue dulu, saya pengen ketemu. Karena baktinya kepada orang tua tuh. Qad kana bihi bayadun, kemudian dia itu punya penyakit putih. Fada'allahu lahu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhabahu, kemudian Allah sirnakan, Allah singkirkan penyakitnya, illa maudi'ad dinar aw dirham, kecuali ada sedikit, yaitu maudi' dinar dan dirham. Ini biar tahu bahwa kenapa saya sebutkan ini. Ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim, muttafaqun alaih. Ini luar biasa. Seorang yang lusuh kayak begini bernama Uwaisul Qarni itu ditopang dengan riwayat yang banyak. Bahkan riwayat ini sangat kuat. Dari mana? Bukhari dan Muslim. Kalau kita dengar cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak riwayatnya yang nggak jelas. Kan kita nggak tahu benar apa kagak. Dia bisa ngidupin orang mati. Siapa yang ngomong, siapa yang ini. Dia bisa bugono, siapa yang ngomong, siapa yang ini. Kita nggak tahu. Lah kalau ini cerita Uwais Al-Qarni yang ngomong as-sadiqul masduq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cerita tentang Uwais. Banyak cerita, si ano begini semua. Cerita tuh begitu. Di tempat ziarah mana aja itu pasti banyak berita-berita Israiliyat. Ini Syekh Yusuf dulu ini begini, ini Syekh ini Syekh Bangkalan, ceritanya lah kan mencerita, namanya cerita. Ini yang cerita siapa? Rawinya siapa? Riwayatnya siapa? Amma ini cerita adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang ahlu Kufah yang kagak demen ngolok-olok Uwais. Kemudian lantas Umar bin Khattab berkata, ada nggak di sini salah seorang di antara kan yang datang dari Qarn? Kemudian Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuh, inna rajulan ya'tikum, ada seorang yang datang namanya Uwais. Nyinggung yang tadi, nyinggung siapa? Yang yaskhar, mengolok-olok Uwais Al-Qarni itu.
Kemudian itu sedemikian rupa adanya, maka kemudian dia punya penyakit, dia punya ibu, dan kemudian dia sembuh. Kemudian famuruhu falyastaghfir lakum, maka kata famuruhu tuh, maka perintahkanlah dia supaya apa? Memohon ampun ya, supaya Uwais mohonin ampun buat kalian semua. Apa tuh? Ya, dosa kita banyak dosa tuh. Apalagi yang ngolok-ngolok mulu, kagak merasa berdosa. Maka tuh Umar, ini orang mulia. Diam nggak tuh kiri-kiri yang tadinya ngolok-ngolok? Ya Allah, kan gitu kan? Nyesel nggak? Nyesel gitu. Sono, minta apa? Supaya Uwais mohonin ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat kalian. Dua hadis lagi yang tersisa. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ista'dhantu an-nabiyya fil umrah fa adhina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik fa qala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Ini kalimat Umar bin Khattab. Kata Umar, istadzantu, saya minta izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil umrah, dalam melaksanakan umrah. Lah kita ya enggak, namanya umrah kebaikan pakai izin sama guru. Ngapain pakai izin? Ngapain pakai izin sama Nabi? Umrah kan ibadah. Memang ibadah kudu izin sama Nabi. Lihat Nabi, istadzantu, aku minta izin untuk berangkat umrah. Kamu minta izin kan? Siap dibilang, siap diizinin, siap kah? Kagak. Nggak usah jalan sekarang, nanti aja. Jalan gitu. Umar tuh lihat, minta izin nggak? Minta izin. Coba kalau kita di sini mau pergi haji, minta izin nggak? Minta izin sama siapa? Banyak kan juga duit gua kan begitu, kan gitu. Syuf, bagaimana perubahan ini bisa sedemikian rupa adanya. Lihat Umar minta izin kepada Rasul. Fa'adzina li, terus diizinin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan, wa qala la tansana ya khayya min du'aik. Tuh lihat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Umar. Ya Umar, jangan lupakan, la tansana, jangan lupakan kami di dalam doa-doamu. Begitu. La tansana. Jadi kalau kita mau doain Nabi, boleh nggak kira-kira? Boleh. Ayo Nabi minta doa. Tapi kadang-kadang doa kita ini bisa jadi kurang adab. Jadi kurang adab buat Nabi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Nabi kita Muhammad misalnya. Kurang adab nih, kurang adab. Doanya cakep kita. Emang Nabi punya dosa emang? Ya Allah, ampunin dosa Nabi. Ampunin Nabi. Emang dia punya dosa? Tuh, ini kelihatannya jadi kayak doain cakep malah jadi justru kurang adab tuh. Nah, ini berkenaan ini tuh. Maka dengar kalimat ini, Umar tuh girangnya luar biasa. Kenapa? Kan Nabi yang ngajarin minta doa kepada ahlul khair. Ketika Nabi minta doa kepada Umar, asyrikna bi du'aik, sertakan kami dalam doa-doamu ntar di sono di Ka'bah, begitu. Girang enggak deh? Girang. Karena dia anggap oleh Nabi sebagai ahlul khair. Ngapa minta doa sama ahlul syar? Ini Nabi minta, pasti mintanya kepada ahlul khair. Makanya kalimatan ini kalimat mayasurruni tuh, di mana kalimat ini tidak melebihi kebahagiaan saya jika semua dunia ini punya saya. Dunia ini punya saya, dengan kalimat ini kalah udah. Saya nggak girang punya dunia dengar kalimat ini doang. Kenapa? Karena dapat cap dari Nabi, ahlul khair. Dan yang terakhir adalah hadis Ali bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar meriwayatkan, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'an rakiban wa mashyan fa yusalli fihi rak'ataini muttafaqun alaih. Ini tempat yang mulia. Tempat yang mulia itu lihatin, di mana aja tempat yang dikunjungin oleh Nabi
itu adalah merupakan tempat yang mulia. Di mana aja Nabi pernah sini itu dijaga. Nabi pernah di sini jaga. Maka yang selalu Nabi biasa adalah Nabi seringkali senantiasa mendawamkan itu ziarah atau datang ke Kuba, Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjidun ussisa 'alat taqwa. Bagaimana Nabi ke sononya? Masyian, rakiban. Kadang pakai kendaraan, kadang masyian, kadang jalan kaki. Jadi bagaimana? Pakai mobil? Boleh. Pakai mobil? Boleh. Jalan kaki? Boleh. Nabi itu kerjain. Fayusalli fi rakaataini, Nabi sholat di situ dua rakaat. Maka ini selalu dianjurin siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju Kubah terus sholat 2 rakaat sama dengan pahala umroh. Tuh. Itu selalu gitu. Masjid Qiblatain, ada masjid Qiblatain. Kita dianjurin datang. Karena di situ tempat Nabi di mana kiblat diarahkan. Itu tempat yang mulia. Sholat nggak cuman, tapi Nabi kagak sholat di situ, kan nggak sholat, nggak usah sholat. Artinya tidak ada anjuran sholat di situ. Mau sholat mah boleh, mau sholat lah udah jadi masjid sekarang, namanya Masjid Qiblatain. Orang pada sholat situ boleh nggak? Boleh. Cuman apakah sunnah sholat di situ? Yang enggak. Karena apa? Karena Nabi nggak sholat di situ. Kalau Kubah sholat dulu 2 rakaat tuh. Jadi di sini ada penekanannya, mengunjungi tempat-tempat fadilah yang mulia, di mana tempat-tempat yang didatengin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang dikaji bisa memberikan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afwanna karim wa afwanna rahim, lakal hamdu ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.